Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di talk show Pasar Bebas Plastik bersama Aisyah. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui pendekatan agama. Saya Zaki akan menjadi host Anda di kegiatan kali ini. Hari ini kita kembali melaksanakan talk show Pasar Bebas Plastik ini dan alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa ya. Kalau saya baca profilnya dan tadi sempat mau ngobrol sebentar sebelum kita ambil video ini, saya bisa sebut beliau ini sebagai penggerak umat lah, gitu. Atau ya penggerak umahat lah mungkin bisa dibilang, karena sebagian besar yang digerakkan, yang diberdayakan adalah ibu-ibu perempuan, yaitu Ibu Dr. Hajah Nurdiati Akma MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, saya manggilnya Bunda Nurdiati ya. Ya. Alhamdulillah. Beliau juga sudah cukup berumur ya, tapi dari tadi kita ngobrol luar biasa pengalamannya, semangatnya. Kita ingin banyak belajar nih dari Bunda hari ini. Apa kabar Bunda, sehat ya? Alhamdulillah. Bunda Nurdiati ini beliau punya banyak kiprah kontribusi ya. Saat ini beliau merupakan pimpinan daerah Aisyah Jakarta Selatan, dan selain itu beliau ternyata mendirikan banyak organisasi, kelompok-kelompok kemasyarakatan yang punya kontribusi besar terhadap masyarakat. Salah satunya Perkumpulan Ustazah Peduli Negeri, PUPN Bunda. Benar ya Bunda ya? Ya. Itu Bunda yang mendirikan berarti waktu itu ya? Ya, dengan teman-teman. Dengan teman-teman di tahun 2017, benar. Selain itu juga ada organisasi yang disebut dengan Forum Silaturahim Antar Pengajian atau Forsap ya Bunda ya. Kalau Forsap ini bedanya dengan PUPN apa kira-kira Bunda? Kalau Forsap itu adalah perkumpulan dari pengajian-pengajian yang banyak dan digabung menjadi Forum Silaturahim Antar Pengajian untuk meningkatkan kualitas para majelis taklim pimpinannya. Itu se-Jakarta, se-nasional Bunda? Sudah nasional. Sudah nasional, alhamdulillah luar biasa. Didirikannya 2017 juga? Tahun 1997. 1997. Saya baru mau masuk SD itu Bunda. Alhamdulillah. Dan juga di DMI ya Bunda ya, di Dewan Masjid Indonesia, di Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid ya Bunda ya. Itu Bunda juga sebagai waktu itu Pak Tarmizi Taher menjadi Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid. Rupanya hasil muktamarnya saya dimasukkan sebagai Ketua Departemen Muslimah, Pembinaan Muslimah. Masya Allah. Tapi saya pikir kalau di departemen kayaknya lingkupnya kurang lincah, maka saya buat lagi badan otonom. Masya Allah. Namanya Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Masya Allah. Oh berarti dari yang PUPN, yang Forsap, dan BKMM ini semuanya Bunda yang mendirikan ya? Ya, sebagai inisiator. Masya Allah, alhamdulillah. Itu memang Bunda, kalau saya lihat memang punya itu ya Bunda, semacam kegelisahan atau memang keinginan untuk punya kontribusi lah ya, atau manfaat buat umat. Pertama, saya melihat pengajian atau majelis taklim itu hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan-kepentingan mereka. Jadi tidak mengajarkan dengan benar. Jadi tatkala saya naik taksi, supir taksi bilang, "Ibu pulang ngaji ya?" "Oh iya, kenapa?" "Saya udah larang Bu, istri saya ngaji." "Kenapa?" Gaji saya habis buat baju seragam." Jadi, iya benar, biasa kalau di TV-TV kalau ibu-ibu pengajian suka bajunya seragam bareng-bareng. Kalau seragamnya belinya bareng ke Tanah Abang, mending ini kadang-kadang ustazahnya yang jualan. Oh iya, gitu. Oh itu terjadi di masyarakat. Di Tanah Abang 70.000, dijualnya 200.000, bayar setahun. Subhanallah. Itu kenapa Bunda? Maksudnya harusnya kan berarti yang megang gajinya ustazahnya tidak seperti itu ya, tapi ya itu kebanyakan seperti itu. Jadi saya ingin meluruskan. Alhamdulillah dengan pendidikan ustazah itu mereka banyak yang sudah tidak lakukan itu lagi. Oke, artinya salah satu program dari organisasi yang Bunda bentuk tadi itu juga adalah tadi mendidik ustazah-ustazah agar bisa memperbaiki hal biar cerdas. Dan kita nih orang Indonesia banyak yang miskin. Yang ngaji juga yang rajin yang miskin kan. Nah jangan dibikin miskin lagi. Saya bilang ajarkan mereka menabung. Kerjasama aja dengan bank. Nanti jemput bank pasti mau ngambil. Itu yang sedang saya galakkan. Supaya jadi jangan beli baju kreditan gitu. Oh iya, biar nggak kena riba juga. Tapi jangan marah ya yang pada kredit. Oh iya. Nanti yang nonton ibu-ibu pengajian, Masjid Taklim punya seragaman. Iya. Kalau Aisyah kan punya seragam satu seumur hidup. Bisa turun-temurun. Kalau ibunya meninggal kasih ke anaknya. Kalau misalnya nggak mau beli itu. Masya Allah. Ini baju begini kan ini.
Seragamnya dari dulu ya seperti itu. Oh iya benar. Sampai sekarang. Waduh, saya yang belum punya seragamnya nih. Lagi nggak boleh jadi IC. Oh iya nggak boleh ya, karena bukan ibu-ibu ya, bukan perempuan. Iya Bunda, di kesempatan ini kita mau bincang-bincang juga soal lingkungan hidup nih Bunda. Karena memang talk show ini merupakan salah satu kegiatan dari program Pasar Bebas Plastik. Kita melihat bahwa memang sekarang isu lingkungan ini kan semakin menyebar ya, orang-orang makin aware, orang makin peduli, orang makin lihat. Mungkin ada pengaruh sosial media juga misalnya kayak gitu, dan makin banyak kira dampak lingkungan itu yang dirasakan gitu. Sebenarnya Bunda boleh diulas Bunda, sebenarnya kalau sebagai seorang muslimah gitu ya, kita melihat lingkungan hidup itu gimana Bunda? Ya. Terima kasih. Jadi sebetulnya kita nih sebagai manusia harus mengucapkan puji syukur banyak-banyak pada Allah. Karena Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang terbaik di antara makhluk yang diciptakan Allah. Kita lebih baik dari dari jin, dari malaikat, dari semua yang ada, makhluk tumbuh-tumbuhan dan segalanya. Karena Allah juga sebutkan di dalam surat At-Tin, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah ciptakan manusia, kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Dia punya akal, dia punya rohani, dia punya jasmani, tapi dia juga punya akal. Nah binatang nggak punya akal, malaikat juga cuma akal saja tapi tidak punya nafsu. Jadi artinya dengan punya akal, dengan lengkap ini kita bisa memanfaatkan apa yang telah Allah ciptakan. Allah ciptakan langit dan bumi, kan semuanya diciptakan oleh Allah. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jala. Lihat nih, matahari kalau dia menerangi, bulan kalau dia pada malam hari menggantikan kedudukannya siang, kemudian kamu lihat malam, dan kamu lihat lagi khalaqal insana fi ahsani taqwim tadi, maka Allah suruh lihat lagi bahwa yang namanya bumi ini juga disebut oleh Allah sebagai hamparan untuk siapa? Untuk kita. Jadi diciptakan oleh Allah, seluruh yang ada ini adalah untuk kita. Maka Allah juga kalau kita mau naik kendaraan, kenapa kendaraan bisa jalan? Kan kita baca doanya, Allahumma inni as'aluk, kita doa dah waktu mau naik subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ya Allah, Maha Suci Engkau yang telah menundukkan sakhkhara lana hadza, kendaraan ini sehingga kami bisa berangkat. Menaik kendaraan pesawat juga, pesawat bisa ditundukkan oleh Allah. Allah kita naik kapal laut juga ditundukkan oleh Allah. Kok bisa nurut? Karena Allah yang mengatur semuanya. Jadi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Engkau yang menundukkan mereka. Nah, jadi semua yang kita kerjakan ini adalah kita niatkan untuk ibadah. Betul. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sudah diciptakan sebaik-baiknya manusia daripada makhluk yang lain, maka Allah katakan diciptakan untuk hanya mengabdi. Betul. Jadi kalau bicara masalah lingkungan, nah manusia inilah yang harus menjaga lingkungan, karena lingkungan ini kan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau ada bumi, ada laut, ada sungai dan semuanya, nah manusia lah yang harus memeliharanya. Nah, karena kita punya akal. Betul. Nah, jadi dengan akal ini kita pakai. Kita sebenarnya kan nggak ragu ya Bunda, kalau memang segala sesuatu itu Allah sudah menetapkan melalui qada dan qadarnya. Tapi bahwa manusia punya akal, punya kehendak, punya ikhtiar gitu ya. Sebenarnya manusia punya posisi sebagai penentu keberlangsungan lingkungan ya Bunda ya. Iya. Jadi memang kan Allah juga bilang, qad aflaha man tazakka. Menanglah orang yang membersihkan dirinya. Jadi manusia kan punya diri. Punya diri ini ada nafs, jiwa, kemudian ada jasmani. Jasmani kita jaga dengan membersihkan dari najis-najis. Rohani kita jaga dari hasad, dengki, sifat buruk dan sebagainya. Kemudian juga kita punya akal. Nah, akal inilah yang mengajak kita untuk menjaga lingkungan. Kenapa lingkungan harus kita jaga? Karena lingkungan itu tuh untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak jaga, ya akhirnya kita akan menjadi waqad khaba man dassaha, kata Allah. Maka jadilah kamu orang yang merugi karena dengan kekotoran, dengan kejorokan itu. Jadi Islam mengajarkan kebersihan. Kebersihan justru. Persoalannya juga gini Bunda, kalau saya lihat kan mau nggak mau manusia yang sehari-harinya kita berinteraksi dengan lingkungan ya, karena ya di mana kita berpijak di bumi, di sekitar kita ada lingkungan. Banyak yang mungkin usaha-usaha perusahaan atau ya industri begitu yang mereka mengambil manfaat juga dari lingkungan yang sebenarnya kita juga ambil manfaat, misalnya baju yang kita pakai gitu ya, kursi yang kita duduki ini kan semua dari lingkungan nih Bunda.
Nah, gimana tuh cara Bunda menempatkan diri ya? Karena kan kita tidak mungkin lepas nih. Gimana pun kita, tanda kutip, mungkin harus menebang pohon gitu ya, harus menggali tanah gitu. Pada saat yang bersamaan agar manusia tetap bisa hidup tapi lingkungan juga tetap bisa terjaga, bagaimana Bunda? Disitulah yang kita bisa mengatur ya. Karena manusia itu kan ada aturan. Dalam hidup ini ada aturan. Disebut kita agama. Ad-din itu adalah aturan. Aturan dalam kehidupan ini ada jobnya, ada job description-nya. Artinya tanah yang kita injak harus kita jaga. Dan tanah ini bahkan kan Nabi menyuruh, kalau kamu punya tanah, tanam. Kalau kamu nggak bisa nanam, kasih orang, kasih saudara yang nanam, kan bisa juga nanti bagi hasil, kan begitu. Seperti yang terjadi di kampung-kampung kita kan begitu. Yang punya sawah tapi nggak bisa ngerjainnya, orang lain yang ngerjain. Oh, justru harus dimanfaatkan Dimanfaatkan, jadi tidak boleh dibiarkan menganggur. Jadi tatkala kita punya tanah, saya kebetulan juga pulang kampung, tuh tanah banyak-banyak sekali, saya bilang, udah silakan dipakai aja, ditanami, nanti hasilnya kalian makan sendiri. Jadi itu artinya sebagai akal ini yang kita pergunakan untuk cerdas. Betul. Ya. Artinya kita tidak boleh berlebih-lebihan, tapi itu juga harus menempatkan diri secara moderat ya. Artinya bukan berarti dia dibiarkan, tidak dikelola, tapi tidak boleh juga sampai berkelebihan dan merusak gitu. Ya. Dalam Islam juga kan sampai orang pergi haji sedang ihram, tidak boleh mematahkan pohon, mencabut pohon. Karena pohon itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi semua mereka bertasbih. Dia lagi bagus-bagus, kita matiin, berarti kita memberhentikan dia sedang bertasbih. Nah, jadi saya sering itu di rumah jadi agak bawel ya, kalau ada pohon-pohon, saya bilang kalau ada orang mau ambil silakan aja ambil buahnya, tapi jangan cabut akarnya, jangan dibuang. Kalau mau dibuang, tanam di tempat lain. Itu artinya karena dia sedang bertasbih. Makanya dalam Islam juga kan, yang namanya kita ke kuburan itu bukan bawa pohon yang udah mati. Kan tabur bunga tuh pohonnya udah mati. Dia nggak bertasbih lagi, nggak ada manfaat. Maka kalau mau tancapkan pohon yang ada akarnya supaya dia bertasbih di atas kuburan orang tua kita. Ya? Iya betul. Insya Allah nanti saya amanatkan nanti. Daripada saya tanamnya pohon, jangan cuma tabur bunga ya. Iya, bukan tabur bunga. Iya. Atau taruh batu. Batu itu bertasbih karena batu kan termasuk makhluk Allah juga. Masya Allah. Iya benar. Artinya memang kita harus menempatkan lingkungan hidup ini bukan cuma sekedar objek lagi Bunda, karena kita menyadari bahwa tadi Bunda sempat sebut mereka ikut bertasbih gitu, meskipun kita nggak mendengar ya karena keterbatasan indera kita juga, tapi dari nas, dari dalil memang menyatakan bahwa ya pohon-pohon bertasbih gitu ya, makhluk-makhluk lain itu juga bertasbih. Kalau kita masuk pada isu yang lebih spesifik Bunda ya, sekarang kan masalah lingkungan hidup itu sudah semakin banyak ya, karena jumlah populasi manusia kita juga semakin banyak, makin banyak juga mungkin orang yang greedy, yang rakus gitu ya, yang pengen mengeruk sebanyak-banyaknya. Betul Bunda. Masalah plastik nih Bunda. Ini kan saya kira mungkin setidaknya di beberapa dekade terakhir gitu ya, kita sudah menemukan makin banyak nih masalahnya. Contohnya terakhir, isu tentang krisis plastik ini disebut sebagai mikroplastik. Jadi ternyata plastik itu dia memecah dalam ukuran yang kecil-kecil, masuk ke dalam ikan, masuk ke garam, bahkan masuk juga ke tubuh manusia Bunda. Ini kan masalah lingkungan juga ya Bunda ya. Padahal plastik itu tidak kita tanam, kita ambil dari dalam bumi, dari bentuknya diolah dari minyak bumi gitu. Bunda melihat masalah plastik sekali pakai ini khususnya gitu ya, itu gimana juga Bunda? Apakah punya porsi yang sama dengan masalah lingkungan hidup secara umum? Ya, saya memang udah lama ya, sudah lama ikut merenung gitu. Saya bilang ini sampah plastik nih. Saya dengar kan, saya tidak tahu punya pengetahuan tentang itu, tapi saya dengar di info-info yang banyak di media bahwa plastik ini banyak bahaya. Dibuang dibuang ke tempat sampah, nanti oleh tukang sampah kemana dibawanya pergi. Ternyata kan sampah itu yang namanya sampah plastik nggak bisa hancur ditanam di tanah. Maka tadi dikatakan ada mikronya, ada mikrokimianya, ada bahaya. Apalagi tadi saya mendengar kalau sampah dibuang ke laut, dibuang ke sungai, itu akan dimakan oleh ikan. Ikannya kita makan. Kita makan. Dan bahkan juga tatkala dia meletup itu bisa menjadi kanker kalau terhisap oleh kita. Jadi barangkali ini sudah saatnya ya untuk kita semua. Nanti akan saya sampaikan ini ke Majelis Taklim, kemana-mana. Bahwasanya biasakanlah seperti dulu lagi. Kenapa? Karena kalau ini berbahaya, ini Allah sudah ajarkan pada kita. Sesuatu yang berbahaya itu jangan kita
pelihara, jangan kita simpan. Yang berbahaya itu harus kita jauhi, jangan kita dekati. Karena apa? Karena dia berbahaya untuk diri kita, berbahaya juga untuk masyarakat lain. Oleh karena itu saya menghimbau untuk sekarang ini dengan gebiar untuk diet plastik itu ya, plastik sekali pakai. Saya rasa juga sekali pakai, yang lama pakai juga bahaya ya. Jadi tapi yang terutama yang sekali pakai itu terlalu banyak sekali memang. Nah itu menghancurkannya susah. Jadi barangkali kita tidak lagi memakai itu. Barangkali produsennya juga kita suruh stop dulu lah, suruh dia bikin yang lain. Nah, atau kita juga biasakan seperti zaman dulu ya, bawa keranjang ke pasar. Dari rumah ya. Seperti dulu. Saya masih punya di rumah, cuman nggak pernah dipakai lagi. Nah itu jadi artinya kita harus menjaga lingkungan ini dengan kesadaran diri masing-masing. Ya, kalau tadi saya dengar katanya para pedagang takut, katanya kalau dia nggak nyediain plastik, nanti malah nggak ada yang belanja. Betul, karena soalnya plastiknya kita nggak bikin dari rumah ya, Bunda ya. Karena kita dapatnya dari penjual. Kita beli produk misalnya, masih dibungkus sama plastik. Plastiknya kan kita buang karena yang kita pakai cuma isinya aja. Terus ternyata misalnya di pasar-pasar tradisional ya, misal contohnya yang sering kita bahas juga dalam talk show ini adalah pedagang kalau nggak ngasih plastik, nanti dikirain pelit. Terus konsumen nggak mau ke sana lagi gitu. Itu jadi mungkin dilema juga buat pedagang. Jadi sebetulnya kalau pedagang ini niatnya dagang apa? Mencari rezeki. Rezeki ini untuk menghidupi anak dan istri. Jadi niatnya adalah innamal a'malu binniyat. Niatnya adalah mencari rezeki yang halal. Nah sekarang di dalam rezeki yang halal ini ada komponen yang menyebabkan bisa kita ikut jadi berdosa. Tatkala kita tidak mau mendengarkan nasihat bahwa janganlah mempergunakan plastik. Kenapa? Karena saya takut nanti nggak ada yang beli. Nah, kenapa takut sama Allah? Allah kan yang memberi rezeki kan kita. Ya mimma razaqnahum yunfikun. Allah lah yang memberikan rezeki itu. Bukan karena kita kerja lalu Allah biarkan saja. Semua makhluk di dunia ini diberikan rezekinya oleh Allah. Jadi yakinlah bahwa rezeki itu akan tetap tidak akan hilang. Tatkala niatnya adalah untuk beramal, beribadah, ibadah kan untuk memberi makan anak dan istri dengan cara yang halal. Tapi tatkala kita tidak mau mendengarkan, ini ada himbauan, bahaya loh pakai plastik, terus kita pakai juga, malah nggak berkah nanti rezekinya. Jadi sebaiknya malah para pedagang justru dengan ada himbauan ini, cobalah bicara dengan baik pada para pembeli, bahwa sekarang saya tidak menyediakan plastik lagi, nah silakan ibu-ibu bawa sendiri barang keranjangnya dari rumah. Dengan dia bicara begitu dia sudah berdakwah, dia sudah dapat pahala juga. Atau dia menyediakan kertas, harga kertas lebih mahal daripada plastik. Ingat, kalau ini semata-mata dikerjakan karena Allah, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau niatnya hanya untuk menolong agama Allah agar orang tidak tercederai oleh kelakuan kita, pasti yang kita pikir kita akan rugi, enggak. Saya punya madrasah Aisyah di Pasar Rumput. Gaji gurunya secara matematika nggak mungkin dia bisa ngontrak rumah, bisa nyekolahin anak, bisa ngasih makan anak. Naik bus 2 kali bus dari Pasar Minggu ke Pasar Rumput. Entoh dia bisa nyekolahin anak. Dia bisa memberi makan anak. Kenapa? Karena barokah. Uang yang sedikit dia terima itu dia manfaatkan. Karena betul-betul dia pakai wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah lah yang memberikan. Apa yang Allah berikan itu dia keluarkan lagi. Nah, tatkala kita keluarkan lagi, tentu akan ada balasannya dari Allah. Artinya pedagang harus berani ya. Maksudnya kalau kita lihat itu kan ketakutan tuh memang ada tuh Bunda ya. Bahwa wah gimana nih nanti nggak datang lagi, rezekinya berkurang. Nggak apa-apa itu Bunda kalau gitu. Kita kasih keyakinan. Karena Allah tuh kan tidak buta, Allah tuh maha melihat. Karena Allah yang menciptakan kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita dilahirkan dari perut ibu. Ibu kita melahirkan kita dan waktu itu kita tidak tahu apa-apa. Wa ja'alalakum sam'a wal absar wal afidah. Kita diberi perlengkapan pendengaran, mata dan kata hati. Nah, ini kita pelihara terus sampai kita dewasa. Tatkala mata kita bisa melihat, tatkala kuping kita bisa mendengar ayat Al-Quran, melihat ayat-ayat Allah, melihat juga tanda-tanda kebesaran Allah. Maka afidah kita, hati kita harus membenarkan. Jangan takut, di sini tidak boleh ada rasa takut.
Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan kuatkan daganganmu. Allah akan majukan daganganmu. Asal niatnya ikhlas karena Allah. Artinya kalau dengan kita meningkatkan keyakinan kita bahwa Allah pasti sudah mengatur semua rezeki ini, dan sembari kita mencari nafkah, mencari rezeki itu, kita juga berupaya agar tidak merusak lingkungan, tidak merugikan yang lain, insya Allah akan balas. Karena udah dikasih tahu nih, mungkin plakat atau tulisan bahwa dengan memakai plastik tadi harian itu akan merusak diri kita, sebutkan kanker akan terjadi, ini akan terjadi, sehingga mereka akan jadi takut. Kalau ini sudah kita gebyar, sudah ramai semua membicarakan atau tulisan banyak di mana-mana, tidak juga dilakukan oleh para pedagang. Hati-hati bapak pedagang, nanti bapak dapat dosa, ya dagangnya nanti malah tidak laku beneran. Justru bapak pakai plastik, bapak tidak akan laku. Tapi dengan bapak menghindari ini untuk kemaslahatan orang banyak. Dengan saya tidak memakai plastik, alhamdulillah tidak akan terjadi pencemaran pada manusia. Nah, tadi juga kalau kebuang ke laut kan, iya bahaya. Ikan yang makan. Saya doyan ikan. Waduh, jangan sampai. Iya. Apakah kemudian Bunda kalau kita lihat penjelasan barusan, sebenarnya itu peran utama itu ada di pedagang. Kalau konsumen sendiri gimana, Bunda? Mesti kalau konsumennya ngerti agama, dia juga ikut berdakwah. Dengan cara menolak dari awal. Cara menolak dari awal. Nah, nanti akan saya sampaikan pada para ustazah saya. Anda kalau belanja sambil dakwah ya. Karena saya juga gitu. Saya naik bajai. Berapa bang bajainya? Ya, terserah ibu, jangan. Kamu biasanya berapa? 30.000 nih. 30.000. Rajin sholat nggak Pak? Rajin. Nah, nih saya tambahin 20.000. Atau kalau dia bilang, aduh Bu, jarang-jarang. Nah, kalau jarang-jarang ibu kasih 30.000. Tapi sekarang janji ya, saya tambahin 20.000. Jadi artinya kita berdakwah dengan seperti itu kan automatically mereka juga akan merasa gitu. Karena memang sih tatkala kita banyak bersedekah ya Allah juga balikin lagi. Allah tuh enggak buta. Iya. Kalau kita buat baik enggak mungkin dibalas ya. Allah Ghafurur Rahim, bayangkan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Kita salah diampunin, disayang lagi. Kalau kita orang salah kan kita maafin dong, maaf juga udah sepet banget. Dimarahin, dipukul, ini enggak ya. Jadi Allah tuh semakin banyak kita meminta, semakin banyak Allah memberi. Iya, Bunda. Memang masalahnya kan mungkin ini juga ya Bunda ya, karena benar Bunda saya sepakat bahwa konsumen juga harus punya kontribusi gitu. Karena masalah dari plastik sekali pakai, khususnya tuh ada perilaku tabzir ya Bunda. Jadi karena terlalu banyak dipakai gitu, ternyata sebenarnya kan juga nggak butuh-butuh amat gitu, dan itu udah perilaku buruk sendiri tabzir. Iya, kan innal mubazzira ikhwanus syaitan. Mubazir itu temannya setan, mau jadi temannya setan. Jangan ya Bunda. Jadi artinya banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi saya baru dengan ini jadi saya terpanggil ya, dari dulu juga memang saya senang mengadakan pendekatan dengan para pedagang-pedagang, karena saya lihat kenapa sih yang maju-maju dagangnya mesti orang-orang kafir gitu ya, yang apalagi yang matanya sedikit itu loh. Jadi kan mereka banyak menguasai perdagangan, perekonomian, sehingga kita umat Islam ini kok enggak. Padahal kalau kita berdagang dengan jujur, insya Allah mujur jadinya. Jangan seperti teman-teman saya di kantor dulu bilang, ya ibu cari duit halal aja susah, cari duit haram aja susah, apalagi yang halal. Jadi janganlah kita pakai itu moto-moto yang salah. Berlakulah jujur, Allah juga tidak akan buta melihat kejujuran kita. Bunda, ada berbagai publikasi dan pendapat-pendapat ya dari para ahli yang menyebutkan bahwa masalah plastik ini juga sebenarnya punya kaitan juga dengan masalah iklim secara umum gitu ya. Bahwa misalnya dari plastik sendiri kan dari minyak bumi. Artinya kalau dia minyak bumi dia harus diolah, itu ada karbon yang terbakar gitu ya. Dia dari hasil reaksi kimia nanti bisa mengeluarkan karbon gitu yang sampai nanti ke atmosfer kita. Atau juga bahkan ketika sampah tidak dikelola secara baik, dia bisa menghasilkan zat-zat atau gas-gas yang juga berkontribusi terhadap perusakan lingkungan, khususnya di iklim kita. Nah, ada yang satu riset menarik Bunda dari Purpose Climate Lab tahun 2021 mengatakan bahwa sebagian besar anak-anak muda, 88% anak muda Indonesia itu khawatir dengan krisis iklim. Tapi yang lebih menariknya lagi, 44% di antara mereka itu percaya bahwa krisis iklim yang terjadi itu adalah hukuman dari Tuhan.
Itu artinya mereka melihat bahwa ya udah ini memang gara-gara manusia nih, ini Tuhan yang membalas gitu. Itu gimana Bunda melihat masalah itu? Ya betul itu. Artinya tatkala mereka memasak bodoh dengan apa yang telah diciptakan Allah, Allah akan turunkan azabnya. Karena seperti yang kita rasakan di tsunami Aceh atau di mana kejadian-kejadian musibah-musibah itu adalah inna adzabillahi syadid, itu sudah Allah tekankan. Kalau kamu berlaku jahat atau kamu berlaku maksiat, inna adzabillahi syadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Jadi tatkala kita berani melawan Allah dengan membuat makar lah gitu ya, makar melawan Allah dalam arti kata merusak lingkungan, menyebabkan orang jadi sakit, menyebabkan orang jadi susah. Nah itu kan kita sudah melawan Allah. Nah ini berani nggak kita ngelawan Allah? Kalau kita berani memang melawan Allah, ya hadapi saja, nanti akan terjadi azab Allah yang sangat pedih itu akan turun pada kita. Nah, karena Allah itu akan melaknat orang-orang yang berbuat kejahatan, membuat kekotoran. Karena disebutkan juga di dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka pada orang yang zalim. Zalim pada lingkungan, zalim pada masyarakat. Itu kan zalim namanya. Kalau masalah lingkungan, khususnya di persoalan iklim ini kan bukan sesuatu yang bisa reversible, Bunda. Artinya dia nggak bisa kembali lagi nih ke situasi, ke kondisi asli. Misal kalau kita berbuat salah, misalnya saya nakal, misalnya saya dimarahi sama ibu saya bisa berhenti melakukan hal yang tidak diinginkan itu. Jadi saya bisa restart lagi dari awal. Ya saya janji nanti saya nggak gitu lagi. Gitu, bertobat. Misalnya. Betul, teman. Tapi kalau lingkungan ya, kalau lingkungan kita berbuat salah nggak bisa balik lagi. Iya, udah rusak aja. Jadi gimana tuh, Bunda? Artinya apakah ya kan orang khawatir, apakah ini akhir dari dunia gitu? Apakah ini memang sudah azab gitu misalnya, sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu? Ya, kita juga jangan terlalu pesimis dalam hidup ini. Artinya Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tatkala ada musibah dan sebagainya, ya kita tetap membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Itu harus ada tambahan. Tatkala kita dapat musibah, segala sesuatu datangnya darimu, kembali padamu, puji syukur padamu ya Allah yang pernah memberikan itu pada kami dan sekarang kau ambil itu semua. Jadi alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Jadi kita tetap bersabar tapi tetap juga dalam bersyukur. Bersyukur artinya dulu pernah kita dapati itu, nikmat itu. Tapi sekarang nikmat itu dicabut oleh Allah, ya kita juga alhamdulillah. Berarti dengan nikmat dicabut kan kita jadinya menjadi cepat-cepat bertaubat. Karena Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu bersyukur dengan nikmat ini, tanah-tanah subur, rumah subur, tiba-tiba kita rusak dengan banyaknya plastik sehingga banyak kesuburan hilang, kesehatan berkurang. Berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah, kalau kamu tidak bersyukur pada nikmatku, ingat azabku pedih. Bukan Allah bilang aku cabut nikmatmu, tidak. Tapi Allah ancam dengan azab yang pedih. Padahal kalau kamu bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, aku azab. Kok bukan yang tambahnya diambil, tapi yang diazab malah. Jadi itu di situ menakutkan sebetulnya bagi kita. Jadi janganlah kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi para pedagang bisa dagang. Nah sekarang ada larangan, ada himbauan dari para ahli yang mengatakan bahwa plastik itu berbahaya. Bahaya sekali untuk kesehatan manusia dan binatang. Oleh karena itu juga kesehatan bumi. Kalau banyak ditanam di bumi juga kan malah rusak nanti buminya. Nah kita berarti membuat kerusakan di muka bumi. Betul. Artinya meskipun ahli juga mengatakan tadi bahwa persoalan iklim ini tidak bisa dikembali seperti awal gitu. Kita tidak boleh pesimis juga karena pasti Allah sudah mengatur yang terbaik bagi hambanya. Begitu pula bagi masyarakat yang konsumen dan pedagang ya. Artinya mereka tetap harus pertama ya menghentikan perbuatan yang buruk tadi, mereka mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan plastik sama sekali, tapi tetap juga punya harapan ya bahwa mereka akan diberikan yang terbaik. Jadi kita tetap mengikuti aturan yang ada sambil tetap mensyukuri nikmat Allah. Sedikit pun kita syukuri, apalagi banyak. Nah insya Allah apa yang kita harapkan itu akan datang sendiri. Jangan seperti kata ayat wala khaufun alaihim, mereka tidak takut dengan apa yang diancamkan Tuhan. Nah kalau sudah begitu udah berarti udah memang udah deh nggak bisa diharapin lagi. Karena yang seperti itu kita menjadi orang yang lari dari aturan-aturan Allah. Baik, Bunda.
Bunda, kira-kira ada semacam himbauan khusus misalnya kepada ibu-ibu yang menyaksikan video ini, kepada para pedagang juga gitu. Apa yang harus mereka lakukan dari keluarga mereka begitu? Apa yang harus mereka tekankan kepada diri dan keluarga mereka gitu agar mereka bisa menghentikan perbuatan yang tidak baik ini, yaitu menggunakan plastik sekali pakai yang berlebihan, dan agar mereka juga bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Ya. Jadi memang saya mohon pada ibu-ibu semuanya, karena kita adalah ibu-ibu yang mengatur rumah tangga. Nah, marilah kita mulai hari ini tidak lagi mengharapkan kantong plastik dari para pedagang. Nah, kalau bisa ibu juga sambil berdakwah. Jadi dari rumah sudah bawa kantong sendiri, sudah punya keranjang sendiri. Nah, sehingga nanti bilang, Pak, saya nggak usah pakai bungkus plastik lagi, Pak. Saya udah masukin aja nih ke sini. Itu gerakan yang harus ibu-ibu lakukan sekarang ini. Karena dengan demikian ibu juga sudah mendapatkan pahala. Karena ibu sudah berdakwah. Karena kita saling mengingatkan. Watawasobil haqqi watawasobis sabr. Kita memberikan peringatan dengan cara kebenaran. Apa yang benar itu kan datangnya dari Allah. Jadi oleh karena itu ikuti apa yang sudah diteliti oleh teman-teman kita. Dan untuk menjaga kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, kesehatan semuanya, yuk hari ini kita tidak lagi mengharapkan kantong plastik dari para pedagang. Dan kepada para pedagang jangan takut-takut. Walaupun nggak pakai kantong plastik, insya Allah dagangnya tetap laku. Asal Bapak niat dari rumah, jangan lupa keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan juga yakinlah bahwa Allah itu tidak akan memudaratkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa was samiul alim. Itu dibaca ya Pak ya, Pak, para pedagang, mudah-mudahan Bapak tidak akan dapat musibah apa-apa. Amin, amin. Malam tambah sukses. Amin. Alhamdulillah Bunda, kita banyak sekali dapat manfaat, dapat nasihat gitu ya, dan kita jadi tahu bahwa memang persoalan plastik ini bukan persoalan yang mudah, persoalan yang gampang, persoalan yang kecil gitu. Karena dampak negatifnya sudah kita rasakan, dan Bunda tadi juga sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa sebagai pedagang, sebagai konsumen ya, kita tidak boleh melaksanakan kegiatan kita sehari-hari tapi sambil merusak lingkungan juga, karena justru nanti ya khawatir murka Allah sampai kepada kita. Terima kasih banyak Bunda, alhamdulillah beramin gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, bisa diskusi lagi, dan kami bisa banyak belajar dari Bunda. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sampai pada akhir kegiatan talk show Pasar Bebas Plastik ini. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kita bincangkan, dari kurang lebih ya, dari awal tadi sehingga sampai akhir ini. Saya Zaki sebagai host Anda pada kesempatan kali ini. Bertemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.